Perkenalan ya. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis surat, unsur-unsur surat. Masih ingat anak-anak Miss apa itu tentang surat, jenis-jenis surat? Masih ingat? Berapa jenis surat? 3. Apa itu? Surat pribadi, surat tulis, surat negara. Oke. Sekarang materi kita masuk ke berkomunikasi lewat surat dengan santun. Bagaimana itu berkomunikasi lewat surat yang santun? Siapa yang tahu? Kalau berkomunikasi lewat surat dengan santun itu berarti menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang tepat, menghargai pengirim surat, itu kan? Dengan kita menggunakan bahasa yang santun di dalam surat, maka surat kita itu disebut dengan surat yang memiliki bahasa yang tepat, bahasa yang baku dan bahasa yang formal. Bisa dimengerti? Nah, di sini juga boleh dibaca oleh kamu, Dek. Berkomunikasi melalui surat dengan santun berarti menggunakan bahasa yang sopan, tepat, dan menghargai penerimaan surat. Ini mencakup penggunaan kata-kata yang baku, sapaan yang sesuai, dan penyampaian pesan yang jelas dan tidak menyakiti perasaan. Iya, itu perlunya kita menggunakan bahasa yang santun di dalam penulisan surat. Kalau kalian membuat surat harus menggunakan bahasa yang bagaimana ya? Harus sopan, tidak boleh asal-asalan menggunakan bahasa. Baikpun itu kita membuat surat ke kerabat, ke keluarga, ke teman, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan tepat. Nah, ini ada bentuk kata serapan sebanyak 4 yaitu. Boleh kamu, Dek, kamu bacakan yang pertama kata sapaan. Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabatan digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, ibu, ananda, mas, dan sebagainya. Iya, itu merupakan kata sapaan yang menunjuk hubungan kerabat. Contohnya yang terdekat dengan kita, keluarga, kakek, nenek yang ada di rumah kita. Yang kedua, Dek, boleh contoh. Kata sapaan berbentuk kata. Kata sapaan berbentuk kata ganti. Misalnya, kamu, engkau, saudara, tuan, nyonya, dan sebagainya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu. Sudah paham kalian kan yang disampaikan oleh Ibu RS kemarin tentang kata ganti? Oke, selanjutnya itu kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Misalnya, yang terhormat itu biasanya digunakan dalam salam pembuka. Selanjutnya itu saudari Dewi, saudari ini, gitu dia. Oke, kata ganti atau pronomina. Pronomina itu pemahaman adik-adik sekalian, apa itu? Pronomina. Pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda atau nominal lain. Ya, ada lagi yang mengetahui pronomina atau kata ganti. Yang juga pengulangan kata. Pengulangan kayak contohnya seperti ini. Kamu membaca buku dan kamu menulis buku dan kamu itulah gunanya pronomina supaya pengulangan kata kamu itu tidak kamu pergunakan di dalam sebuah penulisan surat. Paham? Pronomina itu terbagi menjadi berapa bagian? 3. Sampaikan oleh Ibu, kalian masih ingat?
Menunjuk suatu benda, lokasi, atau tempat. Selanjutnya, itu yang ketiga apa? Penanya. Pronomina penunjuk digunakan untuk apa? Menunjuk tempat. Tempat, apa lagi? Contohnya itu apa? Kalau pronomina penunjuk. Kalau benda. Ya apa objeknya? Ini itu apa? Ini meja. Ya, lagi. Itu jendela. Ya, itu pensil. Itu apa? Itu jemuran. Bisa ya Gabriel. Kalau tempat dia. Itu kopi. Tempat Gabriel, tempat. Tempat mis. Itu tempat kopi. Di sana jalan Kalau apa? Siapa namanya? Itu termasuk apa itu? Masuk ke itu. Pronomina penunjuk. Siapa namanya si Daniel? Bukan, Daniel. Enggak. Pronomina penanya itu digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya apa? Pronomina yang pertama itu ini diri sendiri, orang yang diajak bicara, orang yang dibicarakan. Sudah tahu kan kalau penulisan surat, kalau ya untuk orang yang diajak bicara itu apa? Jangan nengok buku. Iya, Miss. Kami nggak ada buku. Padahal kalian pelajari untuk surat, nggak tahu yang menulis surat. Apa ini? Itu penambahan nilai sama Ibu Erika loh. Cuman begitu. Tontonan kerjanya. Korea. Oke, kita masuk ke mengenal kata baku dan tidak baku. Apa itu kata baku? Apa Dermante? Ini kau Dermante bilang. Apa tadi yang kau sampaikan? Mari juga pria satu lagi. Itu mis dulu. Dengan bahasa yang sopan dan santun. Kalau kalian dalam berbicara bahasa formal, yang mana dalam berbicara? Asal-asal kalian jelas. Apa yang bilang dia, Brian? Apa yang bilang siapa? Tiga pria. Baru apa itu? Aduh, belajar dulu ya. Apa itu? Tebaku. Apa tadi naik tebaku? Kata baku itu digunakan dalam situasi formal dan resmi untuk menjaga keselarasan dan kesopanan komunikasi. Kalian dengarnya? Apa tadi barusan Liz bilang? Enggak, yang Liz bilang. Baku adalah Kata baku digunakan dalam situasi formal
menjaga keselarasan dan kesopanan dalam berkomunikasi. Itulah gunanya kata baku, fungsinya kata baku. Paham? Habis. Kalau kata baku itu digunakan pada saat apa? Kata tidak baku. Sadari. Iya, sehari-hari ketika kau ngomong sama siapa. Dan iya, itulah kata tidak baku yang digunakan. Berikan dulu apa sama di depan. Nah, ini ada contoh kata baku dan tidak baku. Baca, pahami. Nampak itu. Apa itu Gabriel? Habis. Apa itu baca? Ini Gabriel, kau baca dulu Gabriel. Melalui surat dengan santun berarti menggunakan bahasa yang Baku. Sopan. Simpan semua bukunya. Pulang. Guys, pulang kita.